こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くる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 りんくるくるりんくるくるくるくるくるりん。よし。くる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 りんくるくるりんくるくるりん。Assalamualaikum teman-teman. Dari intro di awal video kalian sudah tahu kan kita akan membahas materi apa di video ini, yaitu folklore sebagian lisan. Langsung aja yuk pembahasannya. Pengertian folklore. Folklore sebagian lisan adalah folklore yang berbentuk gabungan antara lisan, kepercayaan, dan perbuatan. Dikatakan lisan karena adanya yang dituturkannya, dikatakan kepercayaan karena sesuai dengan kepercayaan pemiliknya, dan dikatakan perbuatan karena ada yang dikerjakannya. Liputan folklore sebagian lisan. Yang pertama, kepercayaan dan tahyul. Menurut KBI 2008, tahyul adalah suatu yang hanya dalam khayal belaka. Kepercayaan kepada suatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Yang kedua, permainan rakyat. Contohnya permainan begasing Kalimantan Timur. Asal muasal begasing di Tanah Kutai muncul dari pohon kayu pelele yang buahnya mirip gasing. Daerah Kutai Kartanegara memiliki ciri khas gasing yang terbuat dari kayu dan hanya tumbuh di Kalimantan. Ketiga, tari rakyat. Tari Dayak berdasarkan fungsinya terbagi atas 3 kelompok, yaitu A. Kelompok tari upacara. Kelompok tari upacara adalah tari yang berfungsi sebagai sarana upacara adat dan agama. Misalnya tari Ajat Temuai Datai atau Nyamut Temuai Dayak Mualang, Baliat dan Nyotok Dayak Kenayat, dan lain-lain. Pada umumnya, tari upacara ini dilakukan lebih dari 1 orang atau kelompok, baik laki-laki, perempuan, atau dilakukan secara bersama-sama. B. Kelompok tari bergembira atau sosial. Kelompok tari bergembira atau sosial adalah tari yang berfungsi sebagai sarana mengungkapkan rasa gembira. Pada umumnya berpasangan pria dan wanita. Misalnya tari kondan pada masyarakat Dayak daerah Kabupaten Sanggau Kapuas pada umumnya, dan tari jonggang Dayak Kanayat. C. Kelompok tari tontonan. Kelompok tari tontonan tari yang dianggap khusus untuk pertunjukan dan dipentaskan pula di tempat khusus, kebanyakan oleh sanggar-sanggar Dayak pada pesta rakyat seperti Erau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pesta Rakyat Tirau, Kabupaten Berau, dan Pesta Rakyat Birau, Kabupaten Bulungan, yang diselenggarakan setiap tahunnya. Keempat, adat dan tradisi. Adat lebih menekankan pada aturan yang berarti cara yang telah ditetapkan harus dituruti, dan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan seperti ada sopan santun, ketertiban, dan lain-lain. Sedangkan tradisi lebih menekankan pada sesuatu yang biasanya dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya yaitu hukum adat di Kalimantan Timur. Yang pertama, hukum tertulis. A. Kewilayahan. Sebagai sebuah desa, desa adat tertentu memiliki batas-batas wilayah dengan desa yang lain. Yang B. Kebudayaan. Setiap desa adat dikepalai oleh Tumenggung. Kasus Kabupaten Sekadau. Pengangkatan Tumenggung sebagai kepala adat berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, hukum tidak tertulis. A. Kewilayahan. Sebagai sebuah desa, desa adat tertentu memiliki batas-batas wilayah desa, di mana batas-batas desa yang berupa sungai, pohon besar, dan batu-batuan telah disepakati secara turun-temurun. Yang B. Kebudayaan. Kajian terhadap hukum tidak tertulis dilakukan di Kabupaten Sekadau. Agama yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat Sekadau adalah Islam.
dan sebagian kecil warga masyarakat hukum adat masih menganut animisme. Yang kelima, pesta rakyat. Pesta rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan di tempat terbuka atau tertutup, jalan umum, gedung dan atau kantor dengan menggunakan organ tunggal dan atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak. Contohnya ritual adat Erau Tenggarong. Erau berasal dari kata Kutai, eroh, yang berarti suasana sibuk, riuh, gembira. Alternatifnya dapat diartikan sebagai aktivitas sekelompok orang yang mengadakan acara sakral, seremonial, atau rekreasi. Ritual adat Erau merupakan warisan adat Kesultanan Kutai Kartanegara Martadipura. Erau juga dilaksanakan berdasarkan ketetapan waktu yang telah ditetapkan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Martadipura dan Pemerintahan Kutai Kartanegara. Saat ini, Erau dilaksanakan setiap 1 tahun sekali sebagai upacara yang patut dilestarikan. Setelah tahun 1971, pelaksanaan Erau memilih waktu yang singkat, yaitu 7 hari 8 malam yang sudah menjadi keputusan kesultanan. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.